Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aidin Yutalemba dengan stambuk F551-20093 dari kelas C. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul tugas besar saya, aplikasi e-rapor siswa berbasis desktop. Baik, adapun yang akan saya jelaskan ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode pengembangan, dan perencanaan sistem. Dimulai dari latar belakang. Memasuki zaman globalisasi seperti sekarang ini, membuat banyak orang berpikir untuk menggunakan segala sesuatu yang berdasarkan pada hal-hal elektronik. Alasan utamanya adalah dapat membantu dan meningkatkan kinerja. Setiap perusahaan, instansi, dan segala bidang pekerjaan pada umumnya telah menggunakan aplikasi dengan dasar elektronik. Tujuannya adalah agar dapat mengolah data dengan mudah dan cepat. Tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan pun sering menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu kinerja para pengajar. Raport adalah salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk proses pembuatan atau pengerjaan raport bermacam-macam, mulai dari proses yang manual sampai dengan proses yang menggunakan perangkat lunak. Tetapi sangat disayangkan, di Indonesia banyak sekolah yang belum menggunakan atau memiliki perangkat lunak untuk pembuatan dan distribusi raport siswa. Sehingga dibutuhkan perangkat lunak yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu menu atau fitur apakah yang dapat dibutuhkan pada aplikasi. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara membuat sistem aplikasi e-rapor. Selanjutnya itu tujuan. Yaitu yang pertama menciptakan aplikasi yang terstruktur dengan database. Kedua, menciptakan aplikasi yang memberikan user interface. Menciptakan aplikasi e-raport yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Manfaat. Itu mempermudah tenaga kerja di dunia pendidikan seperti guru, dalam mengolah nilai siswa dengan menggunakan aplikasi e-rapor. Manfaat yang kedua, sebagai objek dalam penentuan nilai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengembangan. Nah, dalam aplikasi saya menggunakan metode pengembangan Agile. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisis, kebutuhan, perencanaan uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena penggunaan perangkat lunak. Pengembangan membutuhkan data-data penting dari pekerjaan yang telah lalu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dokumentasi yang baik akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pengembang dan memperbaiki sistem atau perangkat lunak. Selanjutnya, perencanaan sistem. Perancangan sistem pada aplikasi saya itu aplikasi e-raport siswa berbasis desktop ini saya bagi menjadi 3, yaitu perencanaan sistem yang menampilkan flowchart, data flow diagram, use case, dan perencanaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perancangan sistem user interface pada aplikasi e-raport. Dan yang ketiga, perancangan sistem help and documentation. Selanjutnya itu perancangan sistem menampilkan flowchart, data flow diagram level 0 dan 1, dan use case. Bisa dilihat di sini merupakan flowchart dari aplikasi e-raport atau aplikasi saya. Di sini ada tertulis start,
Itu dimulai dari start. Selanjutnya itu masukkan username dan password. Jika username dan password benar, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya. Jika tidak, itu dia mengulang lagi dari awal, proses awal start, karena passwordnya tidak benar. Nah, selanjutnya jika benar, itu proses masuk, itu tampilan from, tampilan utama. Dari tampilan utama ini diproses lagi, masuk ke data siswa. Dalam data siswa ini, di dalamnya kita bisa edit data, bisa cetak nilai juga, cetak data siswa, tambah data siswa, dan hapus data. Nah, selanjutnya itu jika sudah diproses semua, itu ada menu keluar, dan selesai. Itu merupakan flowchart-nya. Selanjutnya, perancangan sistem menampilkan data flow diagram atau DFD level 0. Bisa lihat di sini gambarnya. Data masuk ke sistem itu yang pertama admin. Data yang masuk yaitu data pelajaran. Kalau siswa data yang masuk yaitu data siswa. Guru data yang masuk yaitu data guru dan data nilai. Kalau data keluar sistemnya admin. Admin data yang diterima yaitu data guru, data nilai, dan data siswa dan data pelajaran. Kalau guru data yang diterima dari sistem yaitu data guru, nilai, pelajaran, dan siswa. Kalau siswa, data yang diterima yaitu data guru, nilai, pelajaran, dan siswa. Bisa lihat di sini, adminnya ini mengelola data pelajaran. Dia masukkan ke sistem RA per siswa. Bisa dilihat admin ini, dia mengelola info guru, info nilai, info siswa, dan info pelajaran. Kalau siswa, itu hanya bisa mengolah data siswa. Nah, dari raport ini, siswa bisa melihat semuanya juga seperti admin. Info guru, info nilai, info siswa, dan info pelajaran. Tapi siswa ini tidak bisa memasukkan data-data ke dalam raport siswa. Nah, sedangkan guru bisa memasukkan data guru dan data nilai. Oh tidak, sorry. Tadi siswa bisa memasukkan data itu cuma data siswanya. Sedangkan admin bisa memasukkan data pelajaran, dan guru bisa memasukkan data guru dan data nilai. Dan dari raport, guru juga bisa melihat info guru, info nilai, info siswa, dan info pelajaran. Selanjutnya, itu perancangan sistem menampilkan DFD level 1. Perancangan DFD level 1 ini lebih detail lagi tentang data flow diagram saya pada aplikasi saya. Nah, penjelasannya seperti berikut. Untuk DFD level 1 pada sistem nilai ini, proses induk utamanya yaitu pada proses penilaian. Yang mana pada proses nomor 3 ini, acuan data yang diambil yaitu pada proses sebelumnya, yaitu data master. Dari data master inilah yang diolah pada proses penilaiannya. Untuk laporan dihasilkan dari penarikan data dari dua proses kedua sebelumnya, yaitu data master dan juga data penilaian. Dari penarikan kedua proses tersebut, maka akan dihasilkan laporan pelajaran, laporan siswa, laporan guru, dan juga laporan penilaiannya. Untuk DFD di atas dibuat menggunakan Microsoft Visio, berekstensi FFCD. Untuk buat yang butuh filenya silakan. Nah, selanjutnya itu perancangan sistem menampilkan use case. Bisa dilihat, ini merupakan use case pada aplikasi saya. Yang pertama, siswa yang dapat login adalah siswa yang sudah mempunyai akun yang diberikan oleh admin sekolah. Selanjutnya, siswa dapat melihat nilai berdasarkan semester ataupun keseluruhan. Selanjutnya, siswa dapat mencetak transkrip kapan saja. Untuk raport hanya bisa dicetak di akhir semester. Selanjutnya, siswa dapat melihat identitas siswa aja. Selanjutnya, admin berkewajiban mengantri data siswa. Selanjutnya, admin berkewajiban mengentri memasukkan data mata pelajaran. Selanjutnya itu, guru menyerahkan nilai kepada admin untuk selanjutnya dijadikan transkrip nilai ataupun rapor. Dan yang terakhir, admin berkewajiban memasukkan data daftar siswa berikut nilainya. Jadi bisa dilihat dari gambar ini.
Di sini sudah ada use case-nya, gambarnya, jadi ini penjelasannya. Next, itu perancangan sistem user interface. Nah, perancangan sistem menampilkan user interface. Tampilan login program e-rapor. Pada halaman login, pengguna akan memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman utama. Ini merupakan halaman utama saya. Selanjutnya, tampilan halaman utama program. Nah, dalam halaman utama ini kita sudah masuk ke daftar data-data siswa. Pada halaman utama terdapat data siswa yang terdiri dari NIS, nama, jenis kelamin, keterangan, dan aksi. Keterangan berguna jika data nilai belum dimasukkan, maka nilai keterangan akan belum lengkap. Selanjutnya, itu perancangan sistem menampilkan user interface. Itu tampilan edit nilai siswa program pada program e-rapor. Pada halaman lihat siswa, jika tombol edit nilai diklik, maka dari nilai siswa dapat diubah. Untuk menyimpan perubahan bisa mengklik tombol simpan. Pertama kita kalau mau ubah tindis ubah nilai, selanjutnya itu tindis simpan. Selanjutnya itu tampilan profil program. Pada halaman profil ada data diri pengguna beserta username dan password. Pada halaman ini juga dapat mengubah data pengguna. Ini seperti di sini kita tekan edit akun, baru kita lengkapi dulu data-datanya, itu ada nama lengkap, username, dan password. Dan nantinya ini akan tersimpan di database MySQL. Lalu jika sudah, klik simpan. Nah, selanjutnya itu tampilan tambah data siswa. Pada halaman utama terdapat tombol tambah siswa. Jika diklik, maka akan masuk ke form tambah data siswa. Berikut tampilan form tambah data siswa. Nah, seperti juga kita dari form pertama itu klik tambah siswa, dan kita lengkapi data-datanya seperti NIS, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Selanjutnya itu perancangan sistem help and documentation. Perancangan sistem help. Pada bagian perancangan sistem help ini, saya membuat satu menu atau satu form untuk bagian bantuan menjalankan aplikasi e-rapor agar mempermudah penggunanya. Seperti dilihat samping, ini merupakan perancangan sistem help, bagian dari user interface-nya. Selanjutnya itu documentation. Pada perancangan sistem documentation ini, untuk menambahkan siswa, semua file di bawah harus diisi agar tidak terjadi error seperti bawah ini. Nah, itulah merupakan pemaparan dari materi saya. Selanjutnya saya akan uji coba aplikasi saya, akan menjalankan program aplikasi saya. Keluar dulu. Nah, ini merupakan yang seperti saya jelaskan, ini merupakan tampilan login, tampilan awal dari aplikasi saya, itu aplikasi e-rapor. Misalnya kita login di sini, admin sekolah. Misalnya kita buat password dan username yang salah, misalnya sekolah. Terus ini juga sekolah. Jika kita masuk, itu username password tidak ditemukan. Password dan username-nya salah. Dan juga kita bisa tampilkan password ini, dan kita masukkan username dan password yang benar. Itu admin sekolah, dan juga ini admin sekolah tapi huruf kecil yang saya masukkan. Ini masuk di database. Kita masuk, jika berhasil, ini tertulis Anda berhasil login. Baik. Nah, di sini seperti saya jelaskan, itu menu utamanya itu langsung data siswa. Selanjutnya, ini terdapat kolom yang berisi nomor, NIS, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kita bisa di bawah sini juga terdapat 3 tombol, yaitu cetak nilai,
refresh, dan tambah data siswa. Yang saya akan jelaskan pertama itu tambah data siswa. Misalnya kita tambah data siswa, seperti kita jelaskan, kita lengkapi dulu data-datanya seperti ini. Misalnya kita buat 4 digit saja supaya mempermudah. Sebenarnya bisa banyak digit, tapi di sini saya mempermudahnya saja. Misalnya 7271. Nama Anugrah Aidin Palembang. Tempat lahir Palu. Tanggal lahir 19 Desember 2001. Pria, ini kelaminnya pria, alamatnya Perdos. Nah, jika sudah, kita mengklik tambah siswa. Nah, kalau berhasil itu muncul pop-up informasi itu data siswa berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, untuk melihat, kan di sini belum muncul datanya yang tadi kita isi. Untuk melihat datanya bisa muncul ini, kita klik refresh. Nah, datanya sudah muncul kan, seperti NIS, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, kita coba mendapatkan beberapa data siswa lagi. Di sini 2341, misalnya Mutiara Sari, tempat lahir Wani misalnya kan, tanggal lahir kita sembarang saja 26 Januari 2001, dengan wanita, alamat Wani juga. Tambah siswa lagi, jika benar itu muncul informasi lagi kayak tadi, kita tulis OK, baru refresh lagi, kembali muncul lagi, kita tambah lagi, kita buat 5 saja ya. Misalnya 553, misalnya Farhan Fauzi Salim. Tempat lahir Palu, tanggal lahir 18 April 2002 misalnya. Pria, alamat itu Palu, tambah siswa. Oke, kita refresh lagi. Selanjutnya kita tambah data siswa 3, kita buat lagi, misalnya sini 2213, misalnya sini Andika Wijayanto, maksudnya Wijayanto, tempat lahir Palu, tanggal lahir misalnya 19 November 2003. Maksudnya sini jenis kelamin pria, alamat itu Palu. Oke. Refresh lagi untuk memunculkannya, baru kita tambahkan lagi, misalnya sini 5677, misalnya sini siapa bagus ya, misalnya sini Julian Wicaksono, tempat lahir Palu, tanggal lahir 22 Februari 2002, pria, jenis kelaminnya itu pria, alamatnya itu Palu. Tambah siswa lagi. Oke. Nah, itu merupakan tombol dari tambah data siswa dan refresh. Selanjutnya, kita bisa menginput nilai-nilainya di setiap siswa. Kita klik saja nama siswanya, dan muncul nilai-nilai dari mata kuliahnya yang bisa kita input. Jadi kita di sini ubah nilai. Nah, kita input. Nah, ini jika boxnya kosong, maka kita harus mengisinya. Itu muncul informasi box matematika harus diisi. Oke, kita tambahkan misalnya 100 itu A, 90 itu berapa? B, masih A juga. Itu 89 itu B, 80 C, ini 100, nah, ini 70. Nah, kita klik simpan. Jika sudah menginput nilainya, kita klik simpan. Oke.
Selanjutnya, kalau sudah disimpan, kita keluar dari input nilainya, X. Nah, Anugrah Aidin tadi sudah, sekarang Mutiara Sari. Saya sini 100, di sini 50, sini asalnya 75, sini 100. Ini sebenarnya random saja bisa, tapi kalau untuk digunakan secara nyata nanti di perusahaan, ini bisa dimasukkan nilai yang betul-betul nilai, yang dari gurunya gitu. Kita ini berapa? 20 saja. Simpan. Oke. Kita kembali lagi. Itu untuk Mutiara Sari, ini tambahkan lagi. Misalnya 100. Ini 100 juga, ini seperti anak pintar ya, tinggi-tinggi nilainya. 90, ini 100, ini 80, ini 100. Simpan. Kita klik simpan. Kita klik OK. Sudah. Dan di Kadwianto lagi kita input nilainya 100. Sini berapa? 80. Sini 70. Sini 60. Sini 100. Sini 100. Nah, kita klik simpan. Oke. Lagi. Nah, jika sudah diinput, kita refresh kembali, dan di sini juga kita mempunyai tombol cetak nilai. Kita tindis cetak nilai. Nah, data-data tadi yang sudah diinput, seperti nama siswa dan juga nilai-nilai dan NIS akan muncul di cetak nilai tadi, tombol cetak nilai tadi jika kita tindis. Dan muncullah laporannya seperti begini. Saya Anugrah Aidin dapat matematikanya dapat 100, bahasa Inggrisnya 90, bahasa Indonesia 89, fisika 80, kimia 100, PKN 100, dan begitu juga siswa-siswa lain. Kita close saja. Kita close saja dulu nilainya. Nah, selanjutnya jika ingin menghapus data siswanya, kita klik namanya lagi, terus kita hapus data siswa. Data berhasil dihapus. Kita klik OK. Kita refresh kembali. Nah, data siswanya sudah, yang tadi sebenarnya ada, karena dihapus jadi hilang. Dan di ujung sini ada nama admin sekolah ini, tadi kita masukkan username-nya. Kita klik. Nah, di sini juga bisa kita ubah profilnya seperti nama lengkap, username, dan password. Jika sudah dilengkapi data-datanya, klik simpan seperti saya jelaskan di PowerPoint saya tadi. Kita X kembali dan kita log out karena sudah selesai. Kita log out. Nah, itulah presentasi dari saya. Presentasi dari tugas besar saya yang berjudul aplikasi e-raport siswa berbasis desktop. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.